Shalom Ibu Bapa dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabar di pagi hari ini? Kiranya kasih karunia yang daripada Tuhan Yesus senantiasa bersama-sama kita di dalam kehidupan ini. Ibu Bapa, tentu hari ini kita akan melakukan aktivitas kita. Namun sebelum kita melakukannya, adalah baik jikalau kita lebih dahulu membaca dan merenungkan firman Tuhan, sehingga kita mengerti apa yang Tuhan inginkan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang begitu mengasihi hidup kami sungguh bersyukur kepadamu. Hari ini Engkau beri lagi hari yang baru bagi kami, sehingga kami akan memulai aktivitas kami. Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami di hari ini, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mau mendengar suara-Mu melalui firman-Mu, sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami merindukan firman-Mu di dalam Yesus Tuhan kami. Amin. Ibu Bapak, firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis di dalam Mazmur pasal 143 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Berilah telingamu kepada permohonanku. Jawablah aku dalam kesetiaan-Mu demi keadilan-Mu. Di dalam bahasa Batak Toba dikatakan, Edesian si David, Ale Jehovah, say tangihon ma tangyaki, patinggil pinggolmu ubegi anggukon, say alusi maahu di bagasan habunarammu, obartu hatikorammu. Demikian firman Tuhan. Ibu, Bapak, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, beberapa pendapat mengatakan bahwa teks hari ini adalah doa yang dipanjatkan Daud kepada Allah ketika dia mengalami penderitaan yang sungguh-sungguh berat dalam hidupnya. Tampaknya penderitaan itu merujuk kepada pengejaran yang terus dilakukan Saul karena kecemburuannya terhadap Daud. Bahkan nyawa Daud juga terancam. Kita boleh membayangkan Daud dalam keadaan seperti itu. Dia tidak memiliki pengharapan kecuali hanya kepada Allah yang mengasihi dia. Ibu Bapak, lalu Daud mendoakan. Ada yang begitu unik dari perikop kita hari ini. Kalau kita membaca secara keseluruhan Mazmur 143 ayat 1 sampai seterusnya, di dalam doanya Daud bukan hanya semata-mata memohon agar Allah menolong dia dari penderitaannya, tapi Daud juga memohonkan hal-hal lain yang dianggap Daud juga penting bagi hidupnya. Apa artinya itu? Dalam sebuah penderitaan, Daud berhasil tidak hanya fokus kepada penderitaannya, tapi juga dia fokus kepada hal-hal yang lain yang sepertinya begitu dia perlukan dalam hidupnya untuk diminta kepada Tuhan. Terkadang Ibu Bapak, jikalau kita mengalami penderitaan, maka fokus kita hanya terarah kepada penderitaan itu, sehingga kita melupakan hal-hal lain yang sebenarnya juga jauh lebih penting dari penderitaan yang sedang kita alami. Dan kita juga sering melupakan bahwa penderitaan itu juga mampu Tuhan selesaikan. Maka hal pertama yang kita lihat dari teks hari ini, marilah tetap mengingat bahwa Allah jauh lebih besar daripada penderitaan yang datang pada kita, sehingga hal itu akan membantu kita mengurangi rasa khawatir kita, rasa takut kita terhadap penderitaan. Ibu Bapak, sebelum Daud menyampaikan permohonannya, hal yang pertama sekali Daud lakukan adalah merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan.
Dia mengatakan, dengarkanlah doaku. Lalu dia memakai lagi kalimat yang begitu sering dia pakai, berilah telinga kepada permohonanku. Daud memohon kepada Tuhan agar Tuhan dengar-dengaran akan doanya. Itu adalah sebuah kata-kata yang memperlihatkan kerendahan hati yang sangat luar biasa. Daud tidak memaksa Tuhan dalam doanya, tapi sebaliknya dia memahami siapa dirinya dan siapa Tuhan yang menciptakan dirinya. Ibu bapak, sering sekali di dalam doa kita di masa kini, kita juga lupa siapa kita dan siapa Tuhan sebagai pencipta kita. Di dalam doa kita, kita selalu melantunkan permohonan demi permohonan apa yang menjadi penting bagi kita. Kita lupa bahwa Tuhan harus lebih dahulu diagungkan, ditinggikan, dan kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ibu bapak, kerendahan diri sering sekali hilang dari hidup orang Kristen. Dalam berdoa sendiri, orang Kristen sering sekali menggurui Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu harus menuruti semua permintaannya. Mungkin sedikit aneh, tapi pada kenyataannya tidak ada orang Kristen yang memohonkan agar dirinya sakit demi dekat kepada Tuhan. Karena dalam doanya sendiri orang Kristen selalu memohonkan hal-hal yang menguntungkan dirinya. Dan dari hal itu sering sekali dalam doa orang Kristen, mereka mengatur keberadaan Tuhan. Mereka memerintah Tuhan dan lupa untuk mengagung-agungkan Tuhan. Ibu bapak, hari ini kita belajar lagi bahwa memohonkan agar Tuhan menyendengkan telinganya untuk mendengar doa kita jauh lebih penting daripada kita harus memerintah Tuhan dalam doa kita. Kita adalah orang yang dicipta Tuhan, dan Tuhan adalah pencipta kita. Maka sadarlah akan posisi itu. Dan kalau kita sadar, niscaya Tuhan akan mendengarkan doa kita dan memberi yang terbaik dalam hidup kita. Ibu bapak, marilah awali doa kita dengan permohonan yang benar-benar merendahkan hati. Berilah telingamu kepada permohonanku. Jawablah aku dalam kesetiaanmu dan keadilanmu ya Tuhan. Jangan mengatur Tuhan, jangan memerintah Tuhan. Sebab tanpa kita perintah, Tuhan mengerti, bahkan jauh lebih mengerti daripada kita sendiri tentang apa yang terbaik bagi hidup kita. Selamat merendahkan hati, selamat merendah di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, memberkati setiap aktivitas kita yang seturut dengan kehendak-Nya. Tuhan bersama kita. Shalom. Amin.